Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-11, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tatadzakkarun. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Tafsir ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, menjelaskan rububiyah, uluhiyah, dan kebesarannya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Padahal Dia mampu menciptakannya dalam sekejap. Akan tetapi hal itu Dia lakukan karena Dia mempunyai hikmah ilahiyah di dalamnya, dan karena Dia lembut dalam perbuatannya, dan di antara hikmahnya padanya adalah bahwa Dia menciptakannya dengan kebenaran dan untuk kebenaran, dan agar Dia dikenal dengan nama-nama dan sifatnya, serta diesakan dengan ibadah. Summa, kemudian, setelah penciptaan langit dan bumi, istawa 'alal arsy. Dia bersemayam di atas arasy dengan bersemayam yang sesuai dengan kebesarannya. Yudabbirul amr, untuk mengatur segala urusan di langit dan di bumi, berupa menghidupkan dan mematikan, menurunkan rizki, memutar hari di antara manusia, mengangkat kesulitan dari orang-orang yang tertimpa kesulitan, menjawab permohonan orang yang memohon kepadanya. Segala macam penataan turun darinya dan naik kepadanya. Seluruh makhluk tunduk kepada keperkasaannya, patuh kepada kebesaran dan kekuasaannya. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Tiada seorang pun dari mereka berani memberi syafaat meski dia adalah makhluk terbaik sehingga Allah mengizinkannya. Dan Dia tidak mengizinkan kecuali kepada orang yang diridhoinya. Dan Dia tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid dan keikhlasan kepadanya. Dzalikum, zat yang demikian itulah yang keadaannya seperti ini adalah Allahu Rabbukum, Allah Rabbmu. Dialah Allah yang memiliki sifat ilahiyah yang meliputi seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat rububiyah yang meliputi seluruh sifat-sifat perbuatan. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Esakanlah dalam segala bentuk ibadah yang kamu mampu. Afala tadzakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hanya Dia yang berhak disembah, dipuji, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ayat yang keempat, ilaihi marjiukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus shalihati bil qis walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Sebagai janji yang benar dari Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman
dan yang mengerjakan amal solih dengan adil. Sedangkan orang-orang kafir mendapatkan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Tafsir ayat yang keempat, manakala dia menyebutkan hukumnya yang bersifat qadari, yaitu penataan yang umum, dan hukumnya yang bersifat diniyah, yaitu syariatnya di mana kandungan dan maksudnya adalah ibadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, maka dia menyebutkan hukum jazai, yaitu pembalasannya terhadap amal sesudah mati. Dia berfirman, ilaihi marji'uhum jami'an, hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Maksudnya dia akan mengumpulkan sesudah matimu pada hari pertemuan yang ditentukan. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit. Zat yang mampu menciptakan makhluk dari permulaan pastilah mampu mengembalikannya. Orang yang melihat penciptaan dari permulaan kemudian mengingkari pembangkitan makhluk kembali adalah orang yang tak berakal. Dia mengingkari satu dari dua hal yang sama persis dengan menetapkan sesuatu yang lebih layak daripadanya. Ini adalah dalil akli yang jelas atas hari kebangkitan. Kemudian Allah menyebutkan dalil nakli, maka dia berfirman, wa'dallahi haqqan, sebagai janji yang benar dari Allah. Maksudnya janjinya adalah benar. Ia pasti disempurnakan, liyaziyal ladzina amanu, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dengan hati mereka kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Wa amilus solihati, dan yang mengerjakan amal solih, meliputi yang wajib dan yang dianjurkan dengan anggota badan mereka, bil qisti, dengan adil, yakni dengan iman dan amal mereka sebagai balasan yang telah dia jelaskan dan sampaikan kepada hamba-hambanya, bahwa ia adalah kenikmatan yang rahasianya tidak diketahui oleh jiwa. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan mendustakan rasul-rasul Allah, lahum syarabun min hamimin. Mereka mendapatkan minuman air yang panas, yang membakar wajah dan menghancurkan isi perut. Wa adzabun alimun, dan azab yang pedih. Berupa berbagai macam bentuk azab, bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka. Maksudnya disebabkan kekafiran dan kezaliman mereka, Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.